Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Satu anugerah bagi kita pagi hari ini ketika kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan tangan kasih Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk boleh memuji memuliakan Dia hari ini. Sebelumnya mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah minggu pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mazmur 22 ayat 23 mengatakan demikian. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Satu pujian mengatakan bahwa di saat kita menyembah Tuhan, disitulah roh Tuhan bekerja. Di saat kita memuji Dia, Dia bertakhta di atas pujian kita. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari pujian ini kita angkat sekali lagi, kita katakan, saat ku menyembah-Mu, rohmu bekerja ya Tuhan. Dan saat ku memuji Engkau, Engkau bertakhta di atas pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, hatiku pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku,
Saku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, oh, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan menyembah Dia, memuliakan Dia. Kita mengagungkan dan Raja di atas segala raja, karena Dia Allah yang patut disembah, Allah yang patut dimuliakan, diagungkan dalam setiap kehidupan kita. Satu kerinduan hati kita bahwa hidup di hadirat Tuhan itu yang menjadi kesukaan dalam setiap kehidupan kita. Merasakan kekudusannya, bahkan kita rindu diam di dalam bait-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, aduh, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, aduh, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena punya Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Maka untuk itu kita akan bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Ada amin? Satu pujian ini mengatakan bahwa dasar dari yang kita harapkan membuktikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Maka patut kita meninggikan Dia, memberikan hormat kemuliaan bagi Dia, karena Dia Raja di atas segala raja. Mari dengan hati yang bersukacita kita angkat pujian ini sebagai ungkapan rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Adalah Allah Raja yang hidup, yang patut diagungkan, patut dimuliakan, dihormati, Allah yang besar itu. Dasar dari yang ku harapkan, putih dari salah yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang, tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, karena Dia adalah pribadi yang memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang memberikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti meninggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita hari ini. Dan saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan kita semua untuk menghadapi berbagai tantangan dalam setiap hidup kita. Satu pujian mengatakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai bejana tanah gersang yang merindukan jamahan Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, karena hatiku bagaikan tanah gersang yang merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah dari mimbar STT Star Pekanbaru ini,
Kami menyampaikan salam sehat dan Tuhan selalu memberkati. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema khotbah, yaitu apakah tujuan dari kehidupan kita. Nah, saya mulai dengan satu cerita dari sebuah buku Papilon yang menceritakan tentang sang tokoh utama yang sedang bermimpi sedang diadili. Nah, hakim mendakwa dia melakukan kejahatan yang paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh manusia. Saat Papilon menanyakan kejahatan apa yang dilakukannya, sang hakim menjawab, kejahatan menyia-nyiakan kehidupan. Ketika Papilon mendengar dakwaan hakim itu, Papilon terhenyak dan dia sambil terisak dia berkata, aku menyesal dan aku bersalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh manusia adalah pertanyaan, mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan engkau dan saya? Apakah tujuannya Allah menciptakan kita? Francis Nawahog mengatakan bahwa pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan tentang mengapa Allah ingin menciptakan manusia sangat erat hubungannya dengan makna kehidupan kita. Apakah arti dari keberadaan kita di dalam dunia ini? Apakah arti keberadaan manusia di tengah-tengah kehidupan ini? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu teori yang disebut dengan teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori ledakan besar alam semesta. Menurut teori ini jawabannya sangat sederhana. Teori ini mengatakan hidup Anda dan hidup saya hanyalah sebuah hasil dari peristiwa yang kebetulan. Nah, itu berarti bahwa hidup kita ini tidak ada maknanya. Itulah menurut teori Big Bang. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Apakah saat ini hidup Anda terasa kosong? Apakah saat ini hidup Anda terasa kosong? Nah, saudara, ada satu aliran yang disebut dengan filsafat nihilisme. Aliran filsafat ini berasal dari teori Big Bang tadi. Aliran ini menyatakan bahwa kita tidak perlu mencari makna kehidupan ini. Persoalan tentang mengapa kita hidup dan apa tujuan dari hidup ini, semua itu tidak perlu. Semua itu tak perlu dipersoalkan. Nah, jika hidup Anda dan hidup saya hanyalah hasil dari satu peristiwa kebetulan, maka tidak ada hal lain lagi yang perlu kita lakukan selain menikmati kehidupan ini selagi bisa. Inilah pandangan filsafat nihilisme tentang kehidupan manusia. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita berbeda. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Dan tujuan hidup yang kita yakini itulah kita dapat terus bertahan walaupun situasi kehidupan atau situasi yang kita hadapi adalah situasi yang buruk.
Nah, saudara-saudara, ada satu orang ahli jiwa asal Austria yang bernama Viktor Frankl. Dia dipenjara oleh Nazi selama bertahun-tahun dalam masa pembantaian besar-besaran. Saudara, saat dia dibebaskan, dia menuliskan satu buku yang dia beri judul Pencarian Manusia akan Makna Hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam buku ini Frankl membagikan sebuah pelajaran penting yang dia petik dari penderitaan yang pernah dia alami. Dia berkata seperti ini, "Saya berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, selain pemahaman bahwa sesungguhnya kehidupan seseorang itu berarti." Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Viktor Frankl ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita mengenal Rasul Paulus. Berulang-ulang kali dia mengalami penderitaan dan kesusahan. Apa yang dapat membuat dia terus bertahan? Tidak lain tidak bukan karena dia memiliki tujuan di dalam hidupnya. Kepada jemaat di Efesus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24, Rasul Paulus berkata, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Saudara-saudara, itulah tujuan Paulus, sehingga dia dapat bertahan di tengah-tengah segala penderitaan dan kesusahannya. Kita melihat demikian juga halnya dengan Tuhan Yesus. Selama kehidupannya di dalam dunia ini, dia menjalani hari-hari dengan penuh kesusahan. Tetapi dia tetap taat. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Mengapa dia bisa bertahan dengan semua kesusahan dan penderitaan itu? Karena dia punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan engkau dan saya dari dosa dan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tujuan hidup akan membuat kita bertahan walau keadaan sangat buruk sekalipun. Kita pun mempunyai tujuan dan tugas di dalam hidup ini. Saudara-saudara, Allah memanggil kita untuk menjadi saksi bagi juru selamat kita. Kita mungkin tidak menderita seperti Rasul Paulus, atau kita tidak akan mati di atas kayu salib seperti Tuhan Yesus. Tetapi di dalam iman kita menemukan satu makna yang akan menolong kita untuk berjalan dengan setia melalui berbagai pengalaman hidup yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memahami pentingnya
pentingnya kehidupan serta tujuannya adalah hal yang harus kita pikir dan renungkan. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan pernah merasakan sebuah kehidupan yang bermakna. Banyak orang berkata, manusia berjuang dari fajar sampai petang hanya sekedar untuk bisa hidup. Lalu saya bertanya-tanya, apakah memang hidup kita itu sedemikian sengsara? Apakah memang kehidupan kita manusia itu demikian tidak berarti? Hanya sekedar untuk hidup. Nah, jika hidup kita hanya seperti itu, maka inilah yang disebut dengan sindrom P13. Apa itu, saudara-saudara? Pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pegal, pala pusing, pendapatan pas-pasan. Itulah sindrom P13 ketika kehidupan kita hanya sekedar untuk bisa hidup dan makan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau memang hidup kita hanya untuk itu, maka apa bedanya kita dengan binatang? Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ada perbedaan yang nyata antara manusia dengan binatang. Manusia hidup punya tujuan. Kalau kita merasa bahwa kehidupan kita saat ini hampa dan kosong, hal itu tidak karena kita kekurangan materi, tetapi karena adanya kekosongan batin. Hal-hal material, hiburan-hiburan duniawi tidak dapat mengisi kekosongan di dalam hati manusia. Manusia memerlukan visi dalam hidupnya. Manusia memerlukan tujuan untuk kehidupannya. Hanya mereka yang punya visi, punya tujuan, yang tahu bagaimana harus berjuang. Nah, melalui perjuangan kehidupan, seseorang akan menjadi penuh dan bermakna. Dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Apakah tujuan dari keberadaan kita di dalam dunia ini? Apakah makna dari kehidupan kita? Mengapa engkau dan saya eksis di tengah-tengah dunia ini? Apakah tujuan Allah menciptakan engkau dan saya? Ini adalah hal-hal yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Untuk apa Allah menciptakan engkau dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertama, Allah menciptakan manusia untuk menjadi sahabatnya. Allah menciptakan manusia untuk menjadi sahabatnya. Mengapa Allah tidak menciptakan kita seperti kuda yang bisa bergerak cepat, atau seperti sapi yang kuat dan bisa membajak sawah, atau seperti burung yang bisa melayang-layang di udara? Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, makhluk-makhluk itu tidak mampu menyelami isi hati Allah karena mereka berasal dari jenis yang berbeda. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan rupanya, dalam rangka menciptakan komunikasi yang mendalam dengan manusia. Tuhan melakukan semua itu dengan tujuan untuk membangun persahabatan yang paling mendalam dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, engkau dan saya
diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Dalam bahasa sehari-hari kita juga mengenal kata kawan akrab. Saudara-saudara, kata ini adalah sebuah kata yang sangat indah. Kata ini memiliki makna hati mereka sudah sangat selaras. Anda mengenal dia dengan baik dan dia mengenal Anda dengan baik. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-15. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Saudara, dapatkah engkau memahami isi hati Allah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini? Dia memanggil kita untuk mengikuti dan melayani Dia, tetapi Dia tidak menginginkan kita menjadi budaknya, di mana kita hanya menunggu dan menerima perintah saja. Dia bermaksud untuk menjadikan kita sebagai sahabatnya. Yesus menegaskan, "Aku menyebut kamu sahabat." Apa arti dari aku menyebut kamu sahabat? Yesus Kristus menjelaskan, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang hamba hanya tahu bahwa dia harus menjalankan perintah tuannya. Kalau tuannya menginginkan dia untuk menyiapkan makanan, maka dia harus menyiapkan makanan. Kalau tuannya mengharapkan dia untuk pergi berbelanja, maka seorang budak hanya dapat melakukan perintah dari tuannya. Dia tidak memiliki pemahaman yang sempurna akan isi hati tuannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah rahasia isi hati Allah. Dan inilah persahabatan. Ketika dua sahabat duduk bersama, mereka akan saling memberitahukan isi hati mereka. Dan inilah tujuan utama Allah memanggil kita dan menyelamatkan kita. Betapa indahnya hidup dan tujuan kita, karena Allah menciptakan kita untuk menjadi sahabatnya. Mari kita melihat poin yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Menurut engkau, apakah hal yang paling penting di dalam hidupmu? Hal apakah yang engkau kejar di dalam kehidupan ini? Banyak orang yang hidup di usia senja kemudian menyadari bahwa kehidupan mereka hampa dan tidak bermakna. Sekarang ketika mereka sudah tua, mereka memang mencapai bisnis yang luar biasa dan menikmati banyak kesenangan. Tapi dalam hal persahabatan yang memuaskan serta pencapaian hidup yang langgeng, mereka katakan mereka nol adanya. Mereka telah memanjat tangga kesuksesan, tapi akhirnya mendapati bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding yang salah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang engkau kejar di dalam hidupmu ini? Apa yang engkau cari? Di dalam lagu sekolah minggu ada dikatakan, apa yang dicari orang? Uang. Apakah uang yang engkau cari? Atau sebuah kesuksesan yang engkau cari? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita menyandarkan tangga kita pada dinding yang salah. Rasul Paulus ketika dia merenungkan kembali perjalanan pelayanannya, dia merasa puas dengan semua yang telah dia lakukan. Tetapi kita tahu bahwa semua itu tidak mudah. Kalau diukur dari kesuksesan dunia, maka kehidupan Rasul Paulus itu nampaknya tidak berarti sama sekali. Ketika dia menuliskan suratnya yang kedua kepada Timotius, waktu itu dia sedang menderita di dalam penjara bawah tanah yang dingin dan lembab. Dan dia sedang menanti untuk hukuman mati. Dalam waktu beberapa minggu, dia akan berdiri di hadapan Nero, kaisar Romawi yang setengah gila, dan hidupnya pun akan segera berakhir. Tapi dia tahu bahwa setelah kematiannya, dia akan menerima mahkota kehidupan dari raja segala raja. Dan sekarang kita tahu bahwa pengaruh hidupnya mengubah alur sejarah itu sendiri. Sejarawan kuno mungkin sudah menulis begitu banyak buku tentang kemegahan Nero, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan tentang Paulus. Namun saudara-saudara yang terkasih, kini, hari ini, kita dapat menamai anjing kita dengan nama Nero dan menamai anak kita dengan nama Paulus. Tidak ada yang terbalik ya. Tidak ada orang tua yang menamai anaknya Nero terus menamai anjingnya Paulus. Saya belum pernah menemukannya. Tapi kalau nama anjing Nero sangat banyak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya kira pada akhirnya apa yang kita kejar di dalam hidup ini menjadi sangat penting. Apa yang engkau kejar di dalam kehidupan ini? Untuk apa engkau hidup? Saudara-saudara, seperti yang saya ceritakan di atas dalam buku Papilon, sang tokoh utama bermimpi sedang diadili. Hakim mendakwanya melakukan kejahatan paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh manusia. Dan ketika Papilon bertanya kejahatan apa yang dilakukannya, sang hakim memberitahunya, tragedi menyia-nyiakan kehidupan. Tragedi menyia-nyiakan kehidupan. Oh, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang hidupnya tidak bermakna dan tidak berpengharapan. Mereka terjebak di dalam jaring dosa. Mereka hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Peran kita sebagai pengikut Tuhan Yesus adalah menunjukkan bahwa hidup dengan iman itu adalah hal yang masuk akal. Di tengah-tengah dunia yang tanpa tujuan dan penuh keputusasaan, kita harus hidup dengan tujuan dan harapan. Ketika kita menunjukkan perbedaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita, mereka akan melihat bahwa hidup kita memiliki arti dan tujuan. Nah, dengan demikian, kita dapat membawa mereka berpaling kepada Tuhan Yesus
dan mereka pun akan terhindar dari tragedi menyia-nyiakan kehidupan. Apa yang engkau kejar di dalam hidup ini, itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Saudara, poin yang terakhir tentang tujuan kehidupan manusia ini, mari hidup secara maksimal. Hidup secara maksimal. Sudahkah kita hidup secara maksimal? Nah, beberapa tahun yang lalu ada satu orang anak kecil laki-laki, dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain di sebuah toko permen. Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dia menimbang-nimbang permen apa yang akan dibelinya. Ibunya sudah lama menunggu dia, sudah sampai capek. Kemudian ibunya memanggil anak laki-laki ini. Ibunya berkata, "Ayo, cepatlah beli permenmu, karena kita harus segera pulang." Lalu anak laki-laki itu menjawab ibunya. Dia bilang, "Bu, saya cuma punya 1 peni saja. Karena itu aku harus membelanjakannya dengan hati-hati. Aku cuma punya 1 peni. Karena itu aku harus membelanjakannya dengan hati-hati." Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun cuma punya 1 kehidupan saja. Kita pun cuma punya kesempatan 1 kali saja di dalam hidup ini. Karena itu kita harus menjalaninya dengan hati-hati. Kita harus menjalaninya dengan baik. Kalau kita punya 10 kesempatan di dalam hidup ini, mungkin kita bisa menjalani salah satunya untuk kesenangan-kesenangan dunia dan mencari uang. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita cuma punya 1 kehidupan. Kita hanya punya 1 kesempatan. Karena itu sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kita mempergunakannya. Alkitab memiliki banyak gambaran tentang betapa singkatnya kehidupan kita ini. Alkitab menggunakan gambaran bunga bagi kehidupan manusia. Alkitab menggambarkan hidup kita itu seperti rumput yang pagi-pagi nampak segar, tapi siang hari kemudian menjadi layu. Alkitab menggambarkan hidup kita itu seperti awan yang sebentar saja ada kemudian hilang lenyap. Alkitab menggambarkan hidup kita seperti uap yang hanya sebentar saja dan tiada. Alkitab menggambarkan hidup kita seperti sebuah bayangan, berlalu dengan sangat cepat, dan kita cuma punya 1 kesempatan untuk hidup. Karena itu pakai dengan baik, pakai dengan maksimal. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang materialistis, egois, dengan budaya hidup acuh tak acuh. Dan ini menyebabkan ketidakseimbangan jiwa kita. Biasanya orang yang sedih, raut wajahnya pasti akan nampak sedih, atau dia akan menangis terus-menerus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kesedihan itu tidak lagi ditunjukkan dengan cara seperti itu. Orang malah bisa menunjukkan hal yang sebaliknya. Contohnya Bapak Ibu yang terkasih, menurut penelitian 40% penyakit obesitas disumbang karena stres. Ya, jadi obesitas itu penyebabnya 40% karena stres. Orang stres itu harusnya kan
kurus-kurus begitu ya. Karena dia tidak selera makan, tidak punya nafsu makan, tidak punya keinginan hidup. Tetapi justru ketika dia stres, dia melampiaskannya melalui makanan, sehingga banyak orang-orang yang kemudian menderita obesitas. Yang kedua, saudara-saudara, 68% pelawak terkenal di dunia adalah orang-orang yang sangat menyedihkan hidupnya karena masalah cinta, keluarga, tidak terpenuhinya kasih sayang ketika masa kanak-kanak. Tapi anehnya, orang-orang ini justru menghibur banyak orang. Kita terhibur dengan lawakan-lawakan mereka. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini bagaimanapun majunya tidak sanggup memenuhi kekosongan di dalam jiwa manusia. Di Jepang, orang-orang yang tertekan jiwanya tidak bisa menangis. Para psikolog atau psikiater menyarankan supaya mereka menonton film-film drama atau membaca novel-novel melankolik yang bisa membuat mereka menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya membaca di sana ada satu pelayanan yang disebut dengan listening ministry, pelayanan mendengarkan. Pelayanan ini disebarkan di beberapa tempat-tempat di mana orang-orang ramai. Misalnya pusat-pusat perbelanjaan, stasiun bus, kereta api bawah tanah, dan yang lain-lainnya. Mereka menyediakan kursi-kursi kosong dalam bentuk kelompok. Kemudian ditambahkan tulisan, dengan senang hati kami ingin mendengarkan Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang di situ. Dan pemilik pelayanan ini tidak mempromosikannya secara besar-besaran atau menawar-nawarkannya kepada orang lain. Tapi anehnya, banyak orang datang, duduk di kursi tersebut, lalu mereka mulai bercerita. Mereka mengeluarkan segala keluh kesah mereka. Setelah itu merasa lega dan mereka pulang ke rumah. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, coba lihat di sekitar kita. Adakah orang-orang yang membutuhkan kita? Apakah kita sudah hidup secara maksimal? Hidup kita ini sangat singkat. Karena itu, mari kita hidup secara maksimal. Sekali lagi, saudara-saudara, apakah yang menjadi tujuan dari kehidupan kita ini? Jangan sampai kita kemudian terjebak di dalam kejahatan yang paling mengerikan, yaitu tragedi menyia-nyiakan kehidupan. Apa tujuan hidup kita? Yang pertama, saudara, kita diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Mari kita membuat prioritas di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena kita cuma punya satu kehidupan, mari kita menggunakannya dengan baik dan maksimal. Kiranya hidup kita menjadi satu kehidupan yang berarti, dan Allah kita dimuliakan melalui kehidupan kita ini. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan, dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Pendeta Dewi. Satu pujian ini mengatakan bahwa kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Karena dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita, dan adalah pribadi yang senantiasa menopang setiap kehidupan kita.
Sehingga layak kita mengatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, yang sanggup memulihkan setiap hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, selalu berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu penuh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, oh penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur karena Engkau mengaruniakan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam kehidupan yang singkat ini. Kami boleh memiliki Tuhan sebagai juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu sebagai anak-anak Allah. Kami dapat memahami akan tujuan dari kehidupan kami. Bapa yang baik, Allah yang maha kuasa, kami berdoa kepadamu supaya kami boleh mempergunakan kehidupan kami ini dengan maksimal, dan kami boleh menggunakan kehidupan kami yang singkat ini dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk mereka, orang-orang yang belum mendapatkan tujuan atau tidak mengerti akan makna kehidupan mereka. Tuhan, kiranya mereka boleh menemukan Allah, sehingga mereka juga boleh mendapatkan arti dan makna dari kehidupan mereka.
Kami berdoa kepadamu untuk sekolah kami ini ya Tuhan, STT Star. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang melayani di sini. Engkau juga memberkati murid-murid kami, mereka yang sedang menghadapi ujian. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat. Engkau juga memberkati calon siswa, calon mahasiswa. Engkau yang akan mengirimkan lebih banyak orang untuk belajar di sini, dan bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga hidup di dalam pengenalan akan Engkau. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan juga kiranya memberkati. Engkau menolong negeri kami ini, menjauhkannya dari hal-hal yang buruk, dan memberikan bangsa kami sejahtera, memberikan bangsa kami kemakmuran, dan seluruh rakyat boleh hidup dengan baik di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh negeri ini. Kiranya gereja-gerejamu boleh membawa kabar baik-Mu di tengah-tengah kehidupan, dan gereja-gerejamu boleh menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau dan memeliharakan engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.